Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waladhi arsala rasulahu bil huda wa dini haq liyuthhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Jemaah yang berbahagia, yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita pagi ini berkumpul. Tentu kita ucapkan syukur kepada Allah karena kita diberikan kekuatan dan kesempatan, bahkan tentu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kalau dilihat pada pagi ini ibu-ibu semuanya begitu cantik-cantik, berarti bangun paginya mungkin sebelum subuh nih Pak Dirut ya. Karena persiapannya mungkin panjang seperti halnya istri saya juga begitu ya. Dan kita bersyukur kita bisa hadir, tentu juga Bapak yang hadir pada kesempatan ini. Kemudian salawat salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Pada pagi ini saya akan menyampaikan tentang nikmatnya bersyukur. Jadi ada sesuatu yang mungkin dalam keseharian kita lupa bahwasanya apa yang ada pada kita itu adalah semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Lupanya misalnya kita merasa apa yang kita peroleh itu sesuatu yang karena semata-mata usaha kita saja. Kita beli mobil, itu kan karena uang yang saya cari. Saya kerja keras, bekerja, kemudian dapat gaji, uang dikumpulkan, kemudian kita beli mobil. Nah, punya rumah, dia juga berpikir itu kan karena saya juga bekerja keras, dapat bonus, dapat insentif, sehingga bisa beli rumah. Kemudian kita punya harta lain, tanah dan sebagainya juga kita anggap demikian. Bahkan sederhana kita punya sepatu, ini kan saya yang punya. Nah, apa yang terjadi? Kalau seandainya kita merasa semua sesuatu yang tadi saya sebut itu kita yang mencari, kita yang mendapat dan itu punya kita, maka ada saatnya pada waktu tertentu kita akan kecewa. Sepatu katanya kita punya, hasil usaha kita. Lupa bahwa sepatu juga punya Allah. Lupa mobil juga punya Allah. Lupa juga kalau misal rumah juga punya Allah. Ketika sepatu hilang, ibu-ibu Bapak udah pernah belum pengalaman sepatu hilang? Sendal ke masjid hilang. Kalaupun tidak pengalaman, mungkin teman-teman kita pasti ada yang mengalami itu karena biasa itu. Apa yang terjadi? Ketika kita punya perasaan bahwa itu punya kita, ketika hilang, kecewanya bukan main. Onde sepatu rancak baru balik ke Patang, harga maha, piti bekumpuan sekian bulan, kironyo hilang. Marah-marah. Kenapa dia marah-marah? Karena dia merasa sepatu ini punya saya, kok hilang? Kenapa hilang begitu? Marah-marah sampai ke mobil, sopir, ayo capek, pilih. Nah, diberangin sopir. Ibu di rumah buka pintu nyebanting itu prak. Ibu pun di rumah tuh bertanya ibu, mangap, udah, mangga, ya pak, kane berang lo, kane kelas ibu, jangan tanya le. Sudah itu ke kantor, anak buah pun kane berang, dekano sepatu hilang. Apa yang ada di pikiran dia tersebut? Sepatu saya punya kok hilang. Nah, oleh karena itu, apa yang harus disiapkan pada diri kita bahwa sepatu itu punya Allah. Kalau hilang kembali kepada yang punya. Makanya ucapannya innalillahi
wa inna ilaihi raji'un. Beres. Tidak ada lagi kita pikir-pikir sepatu hilang, deh hilang ya. Istighfar, astagfirullah, mungkin ada yang salah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau punya Allah balik, punya Allah dah. Kita pulang ke rumah, supir pun gak dimarahi. Tanya supir, Pak kau enggak pakai sepatu Pak? Alah, indah punya ambulai. Alah, diambil oleh yang lain. Umurnya sama kita udah cukup sampai situ. Selesai. Tidak marah, tidak kecewa, rumah tangga pun tidak berantakan gara-gara itu. Di kantor pun juga kita masih nyaman bekerja dan sebagainya. Begitu pula terjadi pada rumah kita, pada mobil kita, pada anak kita. Semuanya adalah pemberian dari Allah. Oleh karena itu, terhadap pemberian pada Allah itu, marilah kita bersyukur atau berterima kasih. Sehingga akan mendapatkan nikmat. Jadi bersyukur pada Allah. Allah telah memberikan sepatu, memberikan mobil, memberikan rumah, memberikan anak, memberikan pekerjaan, memberikan kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak. Itu rezeki dari Allah yang perlu kita syukuri. Jadi pertama yang harus ditanamkan pada diri kita, apa yang ada pada kita punya Allah, bukan punya kita. Kita hanya memakai, diberikan amanah menjalankan, menjalaksanakan, tapi semuanya milik Allah. Oleh karena itu dalam Al-Quran disebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan berikan kenikmatan tambahan kepada kita. Tapi sebaliknya kalau kita tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan, azab pedih yang akan menimpa kita. Jadi Bapak Ibu ya, apa yang perlu kita syukuri? Semuanya. Allah juga berfirman, Allah khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Dialah Allah yang menciptakan kamu, yang memberikan rezeki pada kamu, yang mematikan kamu, menghidupkan kamu. Jadi Allah berikan rezeki terhadap kita, semua yang kita miliki. Kita sehat, rezeki dari Allah. Kita punya luang waktu, rezeki dari Allah. Kita punya keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, rahmah, rezeki dari Allah. Kenapa rezeki dari Allah yang memberikan? Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Dialah Allah yang memberikan rezeki kepada kita dalam bentuk mawaddah warahmah, kasih sayang, cinta kasih dan seterusnya di rumah tangga. Allah yang beri. Punya anak, Allah juga yang beri. Punya jabatan. Nah, kalau di sini di kepala ibu-ibu dan bapak yang hadir pada kesempatan ini, insya Allah tidak ada masalah yang terkait dengan pekerjaan. Karena yang hadir direksi, komisaris, ibu-ibunya, suaminya pegawai di Bank Nagari, bahkan ada juga yang ibu-ibu pegawai juga, tidak ada masalah. Tapi ingat, orang lain masih banyak mikir tentang pekerjaan, masih menganggur. Coba bayangkan mereka gimana susahnya. Bayangkan kita. Kalau sudah begitu, harusnya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur pada Allah. Saya yakin ibu-ibu yang hadir dan bapak di sini, untuk urusan makan nanti siang, makan besok, anak sekolah tidak jadi masalah. Begitu ya Pak Dirut, karena Bank Nagari insya Allah kompensasinya alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Nah, kita untuk meningkatkan rasa syukur harus kita ingat, orang lain kerajo sih enggak ada. Kalaupun ada kerajo enggak jaleh. Kalaupun kerajo jaleh gaji enggak cukui. Awak cukui, alhamdulillah. Bersyukur pada. Nah, dengan ibu-ibu tadi dan bapak mengucapkan alhamdulillah, ditambah lagi kenikmatan. Apa yang pasti kenikmatan yang kita rasakan? Pertama, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, tenang jiwa kita. Bako tanang, dekano ndak rusuh lagi. Alhamdulillah. Awak berpikir, berencana dan ingin dapat insentif dalam tahun ini misalnya 10 juta rupiah. Ternyata dapatnya cuma 1 juta. Bapak Ibu rencana dapat 10 juta. Tapi kemudian hanya dapat 1 juta karena keuntungan tidak sesuai dengan target. Apakah kita masih perlu mengucapkan alhamdulillah? Apakah kita masih perlu mengucapkan alhamdulillah? Tetap harus mengucapkan alhamdulillah. Marhaban Ramadan
Bako Pak, kan awak ingin 10 juta dapat cuma 1. Jangan cari kate. Kalau awak mencari kate, iyo kurang tarih. Tapi carilah ke bawah, dapat 1 juta, alhamdulillah, iko namanya insentif, dapat bonus. Masih alhamdulillah ada orang lain dapat bonus. Ada orang lain dapat bonus di bawah 1 juta. Jadi kita harus melihat ke bawah. Ucapan alhamdulillah bahwa masih banyak orang-orang di luar kita yang tidak seperti kita. Itulah ucapan syukur. Sehingga kita menjadi tenang jiwa kita. Coba Bapak Ibu, lah piti rencana kadapi 10 juta. Ala bapak program itu 10 juta kembali baliko, yang ibu-ibu kembali cincin, yang apa-apa kembali apa jam dan sebagainya. Ndak dapet sadanya, dekan dapet cuma 1 juta. Kita tidak bersyukur. Yang dipikiran, onde ba aku cuma 1 juta kok. Bako ndak 10 juta. Nyupiki-piki tau nih, orang seperti itu hidupnya susah apa senang? Bako susah? Dekanu ndak mensyukuri, deknya memikiran, bako ndak dapat 10 juta, bako dapat 1 juta. Dengan dia memikir-mikirkan itu, dia susah, betul? Piti yang 10 juta tuh lek kedape. Lek kedape Bapak Ibu? Ala piti yang 10 juta indak kedape le, memang nyudape cuma 1 juta. Idui tambah susah, dibawa ke rumah ndak bisa makan lama, lalu pun lama ndak bisa. Hubungan suami istri pun menjadi konflik karena hati tidak tenang, di tempat kerja pun demikian, dimanapun dia berada susah. Siapa yang mau susah? Diri sendiri. Nah ada orang lain, Allah tidak akan dapat 10 juta, dapat 1 juta itu Allah berikan sesuai dengan apa usaha kita. Usaha kita maksimal Allah beri, usaha minimal Allah beri, enggak ada usaha Allah pun enggak beri. Itu suatu kompensasi. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Hal yang baik kita kerjakan dibalas dengan kebaikan. In asantum li anfusikum, wa in asa'atum falaha. Kita berbuat baik, Allah berikan kebaikan. Kita berbuat jahat, akan dibalas juga kejahatan. Jadi sesuatu yang kita kerjakan ini Allah kehendaki dengan apa yang telah kita kerjakan. Jadi uang nggak dapat, jangan kecewa. Alhamdulillah selesai, tenang jiwa kita. Kita terima uang 1 juta, jadi berkah uang itu. Sepatu hilang, nggak perlu marah-marah, nggak perlu kecewa. Terima saja apa adanya, dan kemudian kita belikan lagi besok sepatu atau sendal yang lain. Selesai sudah. Oh nggak punya uang, pinjam. Kan nggak salah minjam, asal dibayar. Yang nggak boleh nggak dibayar. Pinjam itu biasa, boleh saja namanya kita butuh. Nah, jadi bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Coba kalau setiap hari Bapak Ibu kita bersyukur setiap saat. Dalam pepatah bahasa Arab, ala kulli halin alhamdulillah, itu bahasa Arab. Artinya setiap sesuatu, situasi, kondisi apapun, ucapkanlah alhamdulillah. Jadi bagaimana Pak? Dalam keadaan kita begini begitu, sulit bekerja, dalam pekerjaan ada tantangan, di rumah tangga anaknya begini begitu, oh anak saya susah diatur dan sebagainya. Kadang kala membuat kita termenung, murung, susah. Bapak Ibu kembalikan dengan ucapan alhamdulillah. Ada sisi-sisi di balik apa yang kita susahi itu, ada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Daripada kita mengikuti perasaan anak nakal, nggak bisa diatur, mungkin pekerjaan susah, anak buah tidak bisa kita atur. Banyak yang namanya kita hidup, ibu-ibu di rumah, bapak-bapak di kantor, di masyarakat, pasti ada masalah dalam kehidupan. Jangankan hidup, mati pun nanti ada masalah. Dipertanggungjawabkan di akhirat, masuk surga atau neraka, dipertanggungjawab juga. Sekarang tuh kita juga pasti ada masalah. Yang namanya hidup pasti ada masalah. Nah ketika ada masalah, kadang kita susah. Hidup kita merasa dengan perasaan kita. Tidak perlu. Makanya hadis Nabi Muhammad SAW, orang mukmin itu kata Rasulullah mengagumkan, menakjubkan. Ketika orang mukmin itu mendapatkan kebaikan, bersyukur dia, maka dapatlah dia kebaikannya. Ketika dia mendapatkan kesulitan, bersabar dia,
mendapat pula kebaikan. Nggak lama tuh Bapak Ibu, begitulah kata Rasulullah. Dan itulah nikmatnya kita bersyukur. Tapi kalau dapat kebaikan sombong, akan aden tuh mah. Diambo tuh mah, atibo kane sekete, langsung jatuh dan down. Karena dia tidak siap menerima bahwa sesuatu aden, ambo mah. Tapi sebetulnya Allah yang memberikan. Nah Bapak Ibu, sebetulnya tidak hanya harta yang Allah berikan. Tubuh kita juga Allah berikan. Alam taro anallaha sakhorolakum mafis samawati wal ard wasbagu alaikum nikmah zohirotan wabatina wa minan nasi majudadillahi bigroim walahudan wal kitab bimunir. Apakah engkau tidak perhatikan dalam diri kamu Allah berikan kenikmatan-kenikmatan. Sakhorolakum mafis samawati wal ard, diperuntukkan buat kamu yang di langit dan di bumi dan di dalam dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam dirimu apa kamu tidak perhatikan Allah berikan kenikmatan yang banyak. Bapak Ibu, lagi punya mato lagi punya saya yang magia. Orang tua Allah yang memberi mata. Pernahkah ibu-ibu mencoba membayangkan atau merasakan tutui mato jokain ndak bisa mencaliat, bara lamo talo ndak bisa mencaliat tuh, sejam le talo ndak talo, mungkin baru 1 menit aja kita udah begini jalannya, nggak bisa, susah. Adakah orang yang buta? Ada. Bagaimana susahnya dia? Bagaimana senangnya kita yang punya? Pernahkah Bapak Ibu bersyukur dengan mata yang kita punya? Baca ronyo, gunakanlah mata yang baik untuk melihat yang baik, untuk membaca yang baik dan sebagainya yang baik-baik. Itu bersyukurnya mata, dan secara keseluruhan kita pun bersyukur mata Allah beri. Kadang-kadang awak tidak bersyukur. Mato awak lagi susah sih. Ado orang yang cukui langkok, ado mato, ado tangan, ado kaki, awak cari itu yang susah. Berarti yang membuat susah dia sendiri karena dia tidak bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan lengkap. Binatang saja bisa hidup dan bisa makan. Masa kita manusia diberi oleh Allah dengan rezeki akal enggak kita gunakan. Diberikan rezeki oleh Allah berupa mata enggak dipakai. Ada tangan dan kaki yang kuat enggak digunakan untuk berjalan dan bekerja. Maka dia tidak mendapatkan kebaikan. Bersyukur kepada Allah. Fisik. Coba Bapak Ibu, pernah kita bertanya kepada orang yang ginjalnya sakit, yang mesti cuci darah. Sekali cuci darah bara pitih itu. Pamrel bara pitihnya 200 sekali cuci 200.000 kan, 500.000 bahkan sekali cuci. Aduh, orang yang ginjal sakit minimal seminggu sekali cuci darah. Bara sebulan 2 juta rupiah, bara setahun. Orang bang tak capek mituang gua. Bara. Ibu kebaca bang 24 juta. Bara ibu kalian 24 juta. Beratus juta tuh. Jawabnya saya beratus juta bu? Enggak masa adu labi-labi orang Jawa bang. Bang kok langko 24 juta setahun kali umur kita berapa sekarang bu? Masa 120 juta? Umur ibu baru 5 tahun. Andai Pak Dirut hitung itu angko susah kok bang. Enggak usah pakai kalkulator, mikir. Seminggu 500.000, sebulan 2 juta, setahun seumur kita berapa kira-kira? Ibu Dirut yang tahu kok 1 M lebih. Lai ado awak membayi 1 M selama kok. Untuk ginjal yang kita diberi oleh Allah tidak ada. Kenapa kita tidak bersyukur? Ada ginjal 1 miliar itu hitungnya. Tadi mata pun bisa melihat dengan baik. Coba kalau mata kita buta, mungkin kata orang, iko ambo punya mato kok, bisa memperbaiki mata saudara yang buta menjadi tidak buta. Barangkali dibayar, mungkin bara miliar pun namun dibayar supaya mata bisa mencalik. Itu semuanya gratis. Allah yang memberikan.
Dan diberikan fasbatun binikmati. Dan diberikan juga kenikmatan bersaudara. Kenikmatan juga fisik. Diberikan kenikmatan juga rezeki yang begitu banyak. Ada kenikmatan-kenikmatan. Tapi syaratnya harus bersyukur kepada Allah. Dengan mengucapkan Alhamdulillah. Sehingga Alhamdulillah pun juga adalah zikrullah. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Bagi siapa, ingatlah bahwasanya berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang dan tentram. Alhamdulillah, ucapan memuja dan memuji kepada Allah dan bersyukur, itu juga zikir yang juga akan menenangkan jiwa kita. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya bagi kita, tidak ada kamus susah. Tidak ada kamus yang tidak baik dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ada kuncinya, yaitu bersyukur kepada Allah atas semua yang kita dapati. Ada pengusaha rugi. Bersyukur juga Pak, harus bersyukur. Karena dengan bersyukur membangkitkan motivasi bekerja. Amu rugi Pak, iyo rugi tapi orang lain Mbak. Aduh yang ruginya sampai bangkrut, cali ya orang lain ke bawah. Kalau mencali kate orang yang beruntung, awak rugi, iyo selamanya Bapak Ibu kita akan susah hidup. Pak Dirut kok mungkin yang paling banyak pendapatan Pak Suryadi dibandingkan pegawai sadonyo di Bank Nagari. Betul kan? Di bawahnya direksi dan kemudian nanti ada komisaris dan sebagainya. Kalau Pak Dirut mencari yang diateh, gajinya gubernur BI, gajinya siapa yang diateh Bank Nagari ya? Yang jelas diateh gubernur Sumatera Barat tuh. Itu lah pasti itu. Mencari kateh pasti Pak Suryadi kurang tahu enggak cukup. Oh, dia dapat PT sekian kok, kecuali gubernur BI sekian. Lah, ungkapan itu membuat kita susah. Coba bayangkan, udah jadi dirut susah juga hidupnya. Bukan main ruginya kita hidup. Karena dia tidak mensyukuri. Tapi alhamdulillah Pak Suryadi mensyukuri. Bapak Pak Suryadi mensyukuri karena yang dilihat oleh Pak Suryadi gaji gubernur. Betul Pak Suryadi? Pokoknya ibu ya di rumah, kalau Pak Suryadi dan susah-susah pulang ke Rajo, itu pasti awak peringian. Pak, inge kata Pak Gubernur, bersyukur pada Allah. Langsung balik. Lunjule, Pak Suryadi inge gaji Pak Gubernur 8,6 jutanya. Lah tuh. Alhamdulillah kata Pak Suryadi, itu ibu yang solehat. Siap ibu-ibu. Kalau suami pulang kantor merungui susah-susah, ini kata Pak Gubernur, bersyukurlah kepada Allah. Oh anak buah demikian, biasa apa? Itu namanya wakrajo pasti ada masalah. Jadi enggak usah dipikirkan. Tiba di rumah kau awak basanang-sanang selah, akan begitu. Jadi nggak perlu dipikirkan. Rasa syukur kita kepada Allah, kita harus melihat yang ada di bawah dan jangan melihat ke atas. Kalau melihat ke atas nggak akan pernah selesai dan jangan perturutkan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ujungnya pasti tidak kenikmatan, tidak kepuasan. Dulu apa kete-kete ingin sepeda, dapet sepeda. Cuma seminggu tuh bosan dia letak aja di mas sepeda. Kadang stay ingin motor, dapet motor, wah ingin seperti apa. Dapat juga sudah tidak merasa puas lagi, ingin lagi mobil. Begitu pula kita ingin. Kalau tidak diatasi dengan rasa syukur, mungkin dalam bahasa Islam juga disebut qanaah, menerima apa yang Allah berikan dengan kepuasan dan rasa syukur. Kalau kita tidak begitu, kurang terus. Dan akibatnya kita tidak pernah bahagia. Tidak pernah kita puas. Kita yang hadir di sini tidak ada alasan secara fisik kuat-kuat. Bapak-bapaknya gagah-gagah. Ibu-ibunya cantik-cantik. Penghasilan alhamdulillah. Mencukupi semua. Apalagi kalau ada yang masih termenung, muram, berarti belum bersyukur kepada Allah. Coba saya lihat wajah ibu-ibu. Teman dong enggak? Ada yang teman dong enggak? Ale senyum sadeu mah. Ale Pak Dirut alhamdulillah isbanda ko lay cerah ceria dan sejahtera, bahagia alhamdulillah. Yang enggak senyum enggak bahagia.
Ale senyum sadanya, alhamdulillah. Ini tanda bersyukur pada Allah. Apa-apa udah pastilah. Ya, kalau ibunya senyum, bapak-bapak pasti senyum juga. Karena begini, saya kadang-kadang Bapak Ibu ketemu kawan. Waktu dulu saya di DPR, itu DPR itu gajinya Pak, mungkin di atas 50 juta lah ya bersihnya itu. Besar. Mobil udah mewah, rumah pun bagus. Tapi kok saya lihat datang ke kantor rusuh, gelisah, susah. Mikirin sesuatu yang kecil-kecil. Uang 1 juta diburu-buru juga. Amplop dikejar-kejar juga, uangnya miliaran. Hartanya banyak. Apa yang disebabkan dia begitu? Tidak bersyukur pada Allah. Coba Bapak Ibu bayangkan. PT banyak, investasi banyak, harta, tanah-tanah banyak, rumah banyak. Tapi kurang taruh hidup PT. Adakah orang yang demikian? Ada, kurang terus uangnya. Dia cari terus kemana-mana yang haram pun dicari. Dia minta ke bawahnya uang segini, dia minta kemana-mana uang. Pada uangnya banyak, seperti orang miskin. Pada dia kaya raya. Apa sebabnya tidak bersyukur pada Allah? Kalau bersyukur, alhamdulillah. Jangankan kaya raya, uang pas-pasan pun dapat gaji sebulan cuma 2 juta pas tuh hidup. Alhamdulillah, hidup kita tenang. Oleh karena itu Bapak Ibu, inginkah Bapak itu hidup bahagia dan menikmati kehidupan ini? Ingin. Maka bersyukurlah kepada Allah. Karena Allah menjanjikan, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Allah akan memberikan tambahan kenikmatan bagi kita yang bersyukur. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat sekali bersyukur itu ya Bapak ya. Dan tentu saja ini yang sering kadang-kadang kita lupa sering sekali untuk bersyukur. Kita punya bibir sering lupa untuk berbagi senyum kepada sesama. Dan tentu saja Bapak dan Ibu-ibu semuanya ada yang ingin bertanya ya kepada Bapak Gubernur kita terkait nikmatnya bersyukur. Silakan yang mau bertanya, silakan Bu. Silakan diangkat tangannya. Siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ya, silakan Ibu. Ini Ibu Amrel ya? Ya, betul. Ah? Ibu? Oh, Indra. Oh, Bu Amrel yang ini. Oh, ya. Mohon maaf nih saya salah tuh. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan wajangan yang Bapak sampaikan tadi, kami merasa bersyukur dengan apa yang telah kami dapati. Tapi mungkin ada hal-hal yang lain yang lebih dapat menambah kesyukuran kami terhadap yang telah kita dapati. Mungkin bisa Bapak sampaikan lagi apa-apa yang mungkin bisa lebih meningkatkan kesyukuran kami terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang menambah kenikmatan syukur kita itu banyak sekali. Apapun. Misalnya dari fisik kita sendiri. Kita bersyukur tadi ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki, ada ginjal, jantung. Alhamdulillah Allah berikan lengkap. Coba kita syukuri. Syukuri. Cuman memang tadi kan saya sebutkan ayat itu. Orang berjidal, mendebat dan mempertanyakan. Manusia banyak yang begitu, enggak menerima tentang apa yang Allah berikan. Fabi'ai ala irobikuma tukaziban. Itu juga ayat dalam surah Ar-Rahman berkali-kali Allah nyinyir. Cerewet begitu bahasa kitanya. Berkali-kali. Nikmat Allah mana lagi yang kau dustakan? Berarti banyak sebetulnya. Sudah pribadi kita, diri kita, suami kita, anak kita. Ibu bersyukur, alhamdulillah udah punya mantu, berarti udah punya jodoh.
Bersyukur juga kita bisa syukuri. Kenapa? Masih banyak orang tua, ya anaknya belum dapat jodoh, jadi pikiran juga. Kita bersyukur. Punya suami, gagah. Wah, alhamdulillah. Perintah kan gagah kan? Tinggi, besar. Yang lainnya pendek. Nah, ini tinggi, besar. Putih, gagah. Direktur lagi. Wah, alhamdulillah. Bersyukur. Coba ungkapkan terus begitu. Banyak sekali. Terus juga dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali yang patut kita syukuri. Sehat kita hadir kemari pun. Maka dari itu Bapak Ibu, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk membiasakan bersyukur kepada Allah. Sehingga sebelum Rasulullah itu berkata-kata, berbicara, memberikan cara, memberikan sambutan, selalu Rasulullah mengawali dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ucapan Alhamdulillah itu, kan Bapak Ibu dengar nih Pak Dirut kalau memberikan ceramah sambutan. Sekarang kita dengarkan sambutan dari Pak Dirut, sambutan Pak Direktur. Pasti ucapan pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu seterusnya. Ada kata-kata alhamdulillah. Itu sebetulnya mengikuti sunnah Nabi untuk mengingatkan kepada saya, kepada kita semua, mari yuk sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Jadi bukan hanya formalitas ucapan alhamdulillah itu. Nah, kepada anak-anak juga kita biasakan. Alhamdulillah, ayo ucapan alhamdulillah, ucapan alhamdulillah, rasa syukur. Jadi untuk membiasakan dan membudayakan sehingga tidak ada satupun yang membuat diri kita susah karena kita selalu bersyukur dan melihat sesuatu yang di bawah kita, jangan melihat ke atas kita, tapi selalu kita ke bawah dan banyak sekali yang perlu kita nikmati. Begitu Ibu ya? Bagaimana? Cukup? Oh ada, nah Ibu Dirut sekarang, silakan. Terima kasih Pak. Mengenai bersyukur tadi, apakah kita itu bersyukur dengan ucapan alhamdulillah saja Pak, atau ada kita bersyukur itu dengan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan kita yang lain, misalnya bersedekah ya, ataupun amal ibadah yang lain gitu Pak ya. Terima kasih Pak. Jadi Bu Dirut ya, ucapan itu pertama takrir bil lisan, ucapkan secara lisan. Tasdik bil qalbi, yakinkan dalam hati, perasaan kita munculkan. Amal bil jawarih, amalkan dalam perbuatan kita. Jadi ucapan, jadi begini, kenapa kita bisa meyakini dan mengamalkan? Karena dari ucapan itu kita keluarkan. Ucapan perlu alhamdulillahirabbil alamin sehingga kita yakini dan diamalkan. Nah, bagaimana bentuk pengamalnya? Betul. Misalnya kalau kita bersyukur ya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah. Apa yang perlu kita yakini dan kita amalkan? Nggak boleh sombong. Pasti nggak sombong kita, karena ini kan Allah yang kasih. Uang ini Allah yang kasih, rezeki ini Allah yang kasih, bukan saya. Berarti kita nggak sombong. Yang perlu kita amalkan berjalan haunan, lemah lembut dan tidak sombong. Itu yang diamalkan. Setelah itu uang ada nih, dapat rezeki dari Allah kan uang. Yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Dialah Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, diberi kita rezeki. Alhamdulillah alamin. Uang dapat nih, kita infakkan. Kalau zakat wajib, tidak perlu dibahas. Harus kita keluarkan zakat. Zakat keluar, selesai. Baru infak sedekah. Kenapa? Karena infak juga adalah sebetulnya sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan berikanlah dari rezeki kamu infak. Berinfak itu pengamalannya dari bersyukur. Tidak sombong. Kemudian kita berinfak. Kemudian kita menerima qanaah apa yang Allah berikan, apapun. Kemudian kita mengerjakan perintahnya, sholat, berpuasa nanti di bulan Ramadan, punya uang kita haji. Itu rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa kita pergi haji? Coba bayangkan, pergi haji mabin pitih. Betul Bapak Ibu? Siapa yang pergi haji tidak pakai pitih? Pasti pakai pitih. Walaupun hajinya diberi orang dan sebagainya, tidak masalah, uang juga. Kalau piping mangalo apa ya haji mabin pitih. Latih lo situ tuh. Berdesak-desak aja orang.
Pai sembahyang saya sambil-sambil berdoa pun nggak siap, nggak bisa karena sebegitu padatnya orang. Artinya cari susah. Itu tanda kita bersyukur pada uang yang kita terima, rezeki yang banyak itu kita kumpul cukup untuk pergi haji dan bekal bisa. Itu tanda bersyukur pada Allah. Pergi haji. Nanti bulan Ramadan berpuasa. Nah jadi kesimpulannya wujud rasa syukur itu kita amalkan dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya dan akan mendapatkan banyak kenikmatan-kenikmatan. Begitu Ibu, alhamdulillah. Serasa cukup ya 2. Ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Pak Gubernur yang sudah menyampaikan tausiahnya di hadapan kita bersama. Dan pemirsa Padang TV dimanapun Anda berada, itulah tausiah yang secara eksklusif kami hadirkan untuk Anda dalam indahnya Ramadan bersama Majelis Taklim. Sekali lagi kita bersama Majelis Taklim Isbanda, Ikatan Istri Bank Daerah. Pemirsa, dalam Al-Quran surah Ar-Rahman Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah mengingatkan kita, Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang manakah yang akan kita dustakan lagi? Seperti yang disampaikan Pak Gubernur tadi, banyak sekali nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Semuanya kelebihan, kebaikan, tidak ada yang diberikan Allah untuk kita kekurangan. Tentu saja kita harus selalu bersyukur untuk itu. Karena bersyukur membuat kita semakin ceria, semakin tenang, semakin damai dan bertambah damai. Pemirsa, inilah akhir dari perjumpaan kita dalam indahnya Ramadan bersama Majelis Taklim Padang TV. Saya Iftithar Rahmi beserta segenap kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi, demi langit beserta seluruh binaannya, demi bumi serta yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh